A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya alim Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa arana al-haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arana al-batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat fi Palestina wa fi kulli makan. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimina wal mujahidina fi Palestina wa fi kulli makan. Ya Aziz ya Jabbar ya Rabbal alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji dan syukur adalah milik Allah, Tuhan semesta alam yang telah menciptakan kita. Dan karena rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita kembali berjumpa di channel iDream TV dalam program rumah tangga muslim ya, di mana kita ya, dalam program keluarga muslim ya, di mana kita akan coba menelusuri ya, mengkaji ya, apa-apa yang baik ya untuk kemudian kita terapkan di dalam rumah tangga kita sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW yang tersirat ya di dalam banyak riwayat ya. Dan demikian pula ya bagaimana yang Allah jabarkan di dalam Al-Quran. Tujuannya adalah ya, dengan ini ya, kita berusaha untuk membangun rumah tangga atau kehidupan rumah tangga yang lebih baik ya, sebagaimana yang disebut ya Rasulullah SAW, beliau mengungkapkan baiti jannati, rumah tanggaku seperti surga bagiku, sehingga rumah adalah tempat yang sangat menyenangkan ya bagi diri Rasulullah SAW untuk dikunjungi ya, untuk datangi lagi ya. Karena pada hari ini banyak suami-suami, banyak istri-istri, banyak anak-anak yang kemudian enggan ya untuk kembali ke rumah karena merasakan rumah tangganya, rumahnya itu bukan tempat yang nyaman bagi diri ya. Bukan secara fisik sebetulnya, tapi lebih kepada orang-orang yang ada di dalamnya yang tidak memberikan kenyamanan. Ini akan kita coba perbaiki kalau memang itu terjadi dalam kehidupan rumah tangga kita. Tidak lupa kita baca salawat dan salam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ayuhan Nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah terima salawat dan salam kita dan dilimpah curahkan kepada para nabi dan para rasul, wabil khusus Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga kita termasuk orang yang akan berbahagia ya, bisa bertemu dengan Allah dalam keadaan sejahtera, dijauhkan dari siksa api neraka, dimasukkan ke dalam jannahnya, dan dipertemukan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di tepi sebuah telaga yang sangat indah, di bawah sebuah pohon yang sangat rindang, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Adim yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, di dalam kesempatan kali dalam program keluarga muslim ya, izinkan saya mengangkat tema ya, dalam upaya kita untuk mewujudkan ya rumah tangga yang sakinah, tentram ya, mawaddah, penuh dengan cinta, warahmah, dan penuh dengan rasa sayang. Ya. Tema yang akan saya angkat kali ini adalah memberikan panggilan kesayangan ya, kepada pasangan. Nah, sahabat Adrim yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada ya, kalau kita berbicara pernikahan ya, setuju tidak setuju ya kalau bagi saya hidup berumah tangga itu adalah seni ya, jadi ada seninya ya. Jadi memang di dalam pernikahan itu ya kita harus punya skill ya, punya kemampuan yang halus ya, terutama di dalam hal berkomunikasi ya dengan pasangan kita. Bahkan skill yang
yang dituntut ya di dalam komunikasi dengan pasangan itu skill yang sangat tinggi. Ya. Karena memang kalau kita lihat ya banyak perpecahan, cekcok, ya, pertengkaran, pertikaian. Ya, itu lebih disebabkan karena miscommunication, karena komunikasi yang tidak tepat, komunikasi yang salah. Ya, padahal sebetulnya masing-masing ya baik suami istri atau juga mungkin anak ya, dengan orang tua atau sebaliknya, mertua dengan menantu atau sebaliknya. Bisa jadi ketika akan menyampaikan sesuatu ya niatannya baik, basicnya dasarnya adalah kebaikan. Misalnya mengingatkan sesuatu ya, agar kemudian tidak terjadi keburukan. Ya. Cuman kadang-kadang bahasa yang keluar ya, itu tidak tepat. Maka kemudian yang muncul adalah jadinya cekcok. Jadinya perdebatan, pertikaian yang ujung-ujungnya kemudian muncullah permusuhan. Makanya kemudian ya harus diterima dan harus disadari bahwa kita orang Islam ini ya pengikut atau umatnya Nabi Muhammad SAW harus cerdas, ya, harus pintar di dalam menyusun kata, memilah-milah ya, narasi kepada siapapun, terutama kepada orang-orang yang ada di rumah kita. Karena yang mau kita bangun itu rumah yang seperti surga, ya. Yang kalau kita dari mana-mana pulang memang enak buat istirahat. Maka kita harus bangun rumah itu ya dengan komunikasi, dengan narasi-narasi yang membuat ketentraman di dalam rumah. Bukan sebaliknya malah ya di rumah kita itu sering terdengar ya kata-kata, kalimat-kalimat, ya ucapan-ucapan yang kemudian membuat ketidaknyamanan dan berujung kepada pertengkaran. Ya, contohlah misalnya istri itu kan sebetulnya baik mengingatkan, atau mertua lah yang sering terjadi kan begitu ya. Mertua misalnya ya dia punya niatan ya ingin mencegah ya menantunya dari perselingkuhan begitu ya. Lalu kemudian dia tegur ya atau dia menyampaikannya dengan bahasa yang kadang-kadang tidak tepat ya. Ya, jangan sering pulang malam, gitu ya. Kalimatnya begitu, padahal yang dimaksud dengan mertuanya itu ya mencegah agar dia tidak terjebak atau terperangkap di dalam perselingkuhan misalnya. Tapi yang keluar bahasanya begitu, jangan sering pulang malam, ya. Jangan sering nongkrong sama teman. Nah, gitu ya. Nanti suami ya menantunya berpikir gitu kan, apa salahnya gitu kan nongkrong sama teman ya. Nah, itu ya. Kan saya juga dengan teman ngomonginnya bisnis gitu ya. Nah, kemudian ditimpali dengan bahasa yang tidak tepat juga. Nah, kenapa nggak boleh? Itu kan hak saya misalnya. Padahal maksud dia di dalam hatinya kan ada kebaikan juga di situ begitu kan. Tapi yang keluar bahasa itu, jadilah kemudian ribut, berantem. Ya. Mertua tidak terima ya disanggah dengan kalimat seperti itu. Menantu juga tidak terima karena dianggap dicurigai begitu ya. Maka terjadilah cekcok ya. Dan bahkan ini ya lebih banyak lagi, lebih intens lagi dalam kasus-kasus komunikasi antara suami dengan istri. Yang berapa banyak istri yang harus kemudian meregang nyawa ya, sahabat hadirin yang dirahmati Allah, di dalam banyak berita kita hari ini. Gara-gara cekcok, gara-gara bertengkar mulut. Dan sebetulnya ya pertengkaran itu dipicu dari itu tadi ya, pola komunikasi ya yang tidak tepat. Ya. Suami ya pulang terlambat ya istri langsung menegur ya dengan bahasa yang penuh dengan kecurigaan. Dari janda mana misalnya. Tapi dari rumah janda ya, padahal suaminya baru pulang kantor. Kemudian di jalan motornya mogok begitu kan, handphone baterainya habis, sehingga nggak bisa nelpon, nggak bisa ngasih tahu, istrinya udah bete aja gitu kan, nelponin nggak dijawab gitu ya. Ini udah jam segini belum pulang juga, yang kebayang apa? Main ke rumah janda misalnya. Begitu suami nyampe ya dengan ngeh-ngeh capek begitu ya karena sempat dorong motor,
kemudian istri ngomongnya begitu, wah, kemudian sumbunya pendek, ya udah, terjadilah kemudian pertengkaran, ya, dan nauzubillahnya kemudian banyak yang ujungnya ya, kematian, gitu ya, istri dibunuh oleh suami, ya, banyak itu kasusnya. Jadi dari sini kemudian kita harus menyadari ya bahwa ya, pola komunikasi kita ya, dengan pasangan kita harus diperbaiki. Karena itulah yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, terutama bagi para suami ya. Istri itu sebetulnya bagaimana suami. Ya, kalau suaminya pintar berkomunikasi, maka insya Allah istri juga akan belajar dari suaminya bagaimana dia berkomunikasi dengan baik. Kan begitu. Ya, kalau suaminya ya kemudian menunjukkan kemesraan, ya, insya Allah istri juga akan menunjukkan hal yang sama. Ya, begitu, karena istri itu kan ibarat transportasi, dia itu kan penumpang. Nah, ya, yang menentukan arah kan supir, ya. Nggak mungkin ya supirnya belokin mobil ke kiri, istrinya tiba-tiba belok ke kanan, tuh nggak, penumpangnya ke kanan, tuh nggak mungkin. Kemana supir yang mengarahkan mobilnya, bisnya, gitu, ke situlah ya, istri akan menuju. Maka dari sini ya penting bagi para suami untuk kemudian belajar ya bagaimana berkomunikasi dengan pasangan. Nah, salah satu ya yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW ya untuk mencairkan suasana ya di dalam berkomunikasi dan untuk menggambarkan bagaimana perasaan ya hati ya Rasulullah SAW kepada istri-istrinya ya adalah dengan memberikan panggilan kesayangan. Nah, itu bagian dari trik ya dan cara komunikasi yang efektif ya yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW kepada istri beliau. Ya. Dan sayangnya ini yang kemudian kadang-kadang kita nggak ngeh, ya, kita menganggap udah tua-tua, masih juga mau bermanja-manja ya, memanggil dengan panggilan mesra gitu ya. Nah, ini salah kalau kita punya pikiran begitu. Ya, kalau bicara tua ya jarak ya usia antara Rasulullah SAW dengan Sayyidah Aisyah jauh. Ya, Rasulullah umurnya 50, Sayyidah Aisyah ketika itu 10 tahun. Ya. Berapa tahun jarak itu? Tapi Rasulullah kemudian pandai berkomunikasi dengan Sayyidah Aisyah yang masih remaja, ya, yang masih belia begitu ya. Dan itu kemudian disukai oleh Sayyidah Aisyah karena dalam pengakuannya begitu. Sayyidah Aisyah merasa Rasulullah adalah suami yang super dalam segala hal. Padahal kalau dia jarak usianya kan jauh ya. Tapi Rasulullah SAW mampu menghadirkan itu ya, di dalam perasaan setiap istri beliau. Dan salah satu cara ya yang digunakan oleh Rasulullah SAW adalah memberikan panggilan ya, panggilan yang mesra. Karena memang ya sahabat Adrim yang dirahmati Allah ya, yang namanya pujian, panggilan yang baik ya, panggilan mesra itu adalah hak istri. Nah, ini penekanannya kepada suami ya. Karena secara spesifik, secara khusus dalam surah An-Nisa ayat yang ke-19 ya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita para suami dengan kalimat wa'ashiruhunna bil ma'ruf ya, kata Allah Subhanahu wa taala, pergaulilah. Ini kalau bicara pergaulilah kan enggak cuman maaf ya hubungan seksual ya, tapi lebih dari itu cara kita menyapa dia, cara kita menegur kesalahan dia, cara kita meminta atau memerintah dia melakukan sesuatu, itu kan bagian dari cara kita mempergauli dia gitu ya, bergaul dengan dia. Maka ingat ya, yang perlu digarisbawahi adalah wa'ashiruhunna bil ma'ruf ya, dengan yang ma'ruf, dengan kebaikan. Yang memang itu adalah hal yang memang secara umum ya dianggap baik begitu kan, diketahui sebagai sebuah kebaikan. Ini kalau di budaya dan tradisi adatnya Rasulullah SAW sebagai orang Arab ya, kalau manggil
Nah, itu ada perbedaan gitu kan dari segi bahasanya. Misalnya ya Rasulullah memanggil Aisyah itu kadang-kadang dengan kalimat ya Aish. Nah, itu kan bagian dari dialek orang Arab ya untuk kemudian menyebut nama dengan agak sedikit berubah, kan namanya Sayyidah Aisyah ya. Tapi beliau kadang-kadang memanggil ya Aish, itu bagian panggilan dari kemesraan ya. Panggilan manja. Nah, itu kan tradisinya begitu. Jadi kita juga mungkin ada ya sebagian daerah yang mungkin juga begitu ya. Mengubah nama dengan sedikit dirubah gitu ya, tapi dalam rangka menunjukkan kasih sayang gitu kan. Apa contohnya ya? Mungkin sahabat tadi bisa lihat lah ya di dalam kehidupan sehari-hari kita. Tapi yang jelas ya, prinsipnya adalah ya yang harus kita pahami dan kita pegang ini, bahwa memperlakukan istri ya dengan itu tadi ya, dengan prinsip kebaikan adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika menegur sekalipun ya, dia salah nih ya. Ya, kesalahannya itu ya tetap saja prinsipnya kalau tegur dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang baik ya. Jadi prinsipnya begitu, wa'ashiruhunna bil ma'ruf, pergaulilah mereka dengan cara yang baik ya. Bahkan di dalam surah Al-Baqarah ya, ayat yang ke-228, ini surah yang kedua ya. Secara lebih rinci lagi Allah menyebutkan walahunna mislul ladzi alaihinna bil ma'ruf ya. Dan bagi para wanita itu adalah hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Ya, kalau kita perhatikan ya sahabat Adrim yang dirahmati Allah ya, istri kita itu ya banyak melakukan pengorbanan. Dan itu yang kadang-kadang kalau sahabat Adrim mungkin baca ya, bagaimana Sayyidina Umar Ibn Khattab ya begitu menghargai istrinya, karena yang beliau ingat apa? Kebaikan istrinya. Bahwa istri kita lah yang menyiapkan pakaian untuk kita, bahwa istri kita lah yang kemudian menyiapkan makanan untuk kita, bahwa istri kita lah yang kemudian kalau di zaman sekarang ya membantu kita mencari nafkah. Itu kan luar biasa besarnya kebaikan yang dilakukan. Maka sebetulnya kalau kita melihat itu ya, kembali kepada ayat surah Al-Baqarah ayat yang ke-28, menjadi kewajiban bagi kita untuk memperlakukan mereka dengan kebaikan. Jadi jangan kita aja nih kalau kita berbuat baik dibalas dengan keburukan kita marah. Maka sama halnya dengan istri kita, dia merasa sudah berkorban banyak di dalam rumah tangga ya, menjaga pos rumah tangga, tapi kemudian dia tidak mendapatkan balasan yang seimbang atas kebaikan dia, pasti dia juga akan marah ya. Nanti bentuknya ya uring-uringan ya, bentuknya ya cerewet begitu ya, ngomel-ngomel ya. Sebetulnya ngomel-ngomel itu karena dia merasa haknya tidak didapatkan sepenuhnya dari suami dia. Coba haknya dipenuhi, insya Allah tuh ngomel-ngomelnya akan berhenti. Karena nggak ada lagi yang perlu diomelin begitu kan, udah dikasih kan begitu. Nah ini yang kemudian kita harus paham, dan itu bagian dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Bagi saya seharusnya seorang mukmin ya tidak perlulah dia buat-buat apa alasan lain selain daripada bahwa memang yang namanya berbuat baik kepada istri itu adalah perintah dari Allah. Ya, nggak perlulah cari alasan lain, oh karena ini karena itu. Cukuplah kita menyadari bahwa berbuat baik kepada pasangan kita, dalam hal ini suami kepada istri, adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Bukankah kita ingin mendapatkan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa taala? Kita ingin berbahagia ketika nanti berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka ya penuhilah apa yang Allah perintahkan ya, di mana salah satu perintahnya adalah wa'ashiruhunna bil ma'ruf ya, bergaulah atau pergaulilah istrimu dengan cara yang baik. Nah, salah satu ya, itu ya, kebaikan-kebaikan ya, yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW dalam rangka yang mempergauli istri ini adalah dengan memberikan panggilan kesayangan. Kenapa ini menjadi penting? Ya, karena kadang-kadang ya kalau kita lihat bagaimana sunnatullahnya ya, hukum yang Allah tetapkan di alam semesta ini, gitu, banyak hal-hal yang kecil ketika itu dilakukan itu kemudian mendatangkan efek yang besar.
Ya, banyak hal-hal yang kecil dalam sunnatullah, hukum Allah yang telah ditetapkan di alam semesta ini. Kecil itu, tetapi ketika dilakukan ternyata efeknya besar. Kalau dalam dunia mesin nih, kadang-kadang kan mesin itu bisa aja kemudian tiba-tiba nggak jalan, macet gara-gara hal kecil, nggak nyala misalnya, gara-gara ternyata ada yang baut yang kendor, kan sepele sebetulnya itu, ditepok dikit baru nyala. Jadi itu hukum yang sudah Allah tetapkan di alam semesta. Maka juga demikian, ada hal-hal yang kadang-kadang kita anggap remeh, temeh, sepele gitu kan. Tapi sesungguhnya kalau kita kerjakan, itu akan memberikan dampak yang besar dalam kehidupan kita. Salah satunya adalah memberikan panggilan kesayangan kepada pasangan kita. Seorang cendekiawan ya dari barat, ya. Kayak dari Amerika ini ya. Dia mengatakan ya, dia adalah seorang terapis ya, psikolog lah gitu ya. Dia mengatakan menggunakan nickname, yaitu panggilan ya, panggilan nama kecil ya. Dan bahasa yang dibuat sendiri ya, artinya kita nggak ngereka-reka ya, memang bahasa kita gitu ya. Bahasanya cair begitu ya. Adalah cara yang mudah untuk menyampaikan komunikasi yang positif dalam hidup sehari-hari. Ya. Kemudian ada yang namanya private language, ya, bahasa personal. Dan menurut dia, ini juga merupakan cara yang baik untuk menampilkan hubungan yang penuh dengan kerjasama ya, dan partner yang saling mendukung. Bahkan ya dalam konteks panggilan kesayangan tadi, ya, panggilan mesra tadi, itu juga bisa membantu menyelesaikan masalah dengan kepala dingin. Lagi emosinya istri gitu ya. Kemudian kita panggil dengan nama kesayangan dia. Yang tadi jadi mau ngomel, yang tadi mau meledak, bisa jadi cooling down itu. Ya. Karena apa? Panggilan itu mewakili rasa sayang. Dan kemudian itu ditangkap oleh istri. Oh, suami saya ternyata masih sayang sama saya. Itu yang tadi jadi mau marah-marah itu turun tuh, cooling down. Nah, itu secara psikologi ya. Itu diakui oleh para pakar dan ternyata itulah yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW ya, ketika beliau ya memanggil istri-istri beliau ya dengan panggilan-panggilan yang mesra, dengan panggilan-panggilan kesayangan ya. Yang paling masyhur dalam hal ini adalah panggilan ya Rasulullah SAW kepada Sayyidah Aisyah ya radhiyallahu anha binti Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ya radhiyallahu anhu ya. Karena memang beliau yang banyak meriwayatkan hadis ya dalam kehidupan rumah tangga keseharian beliau ya. Jadi Rasulullah SAW ya, itu punya panggilan atau nickname ya, panggilan kecil yang diberikan kepada Sayyidah Aisyah ya. Ada gelar yang menampilkan fisik ya, ada juga panggilan yang memang itu tadi ya secara bahasa sebetulnya panggilan manja kepada Sayyidah Aisyah ya. Di dalam riwayat ya Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha ya mengatakan ini dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i ya, beliau mengutip ya, riwayat dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, "Dakhala al-habsatul masjida yal'abuna faqala li ya Khumaira atuhibbina an tanzuri." Jadi satu ketika orang-orang Habsyah, ya orang-orang Ethiopia, ya teman-temannya Sayyidina Bilal bin Rabah kan. Itu satu ketika mereka ini masuk ke dalam masjid. Ya. Dan mereka di masjid itu, kalau dalam riwayat lain yaitu momennya adalah hari raya. Ya. Hari raya, ya hari raya Idul Fitri atau Idul Adha, ya mereka Idul Fitri kayaknya. Mereka kemudian di hari itu yal'abun ya bermain ya, bermain di sini bermain tombak ya, melempar tombak tepat sasaran gitu ya. Kan seru gitu ya melihat orang ya lomba ngelempar tombak tepat sasaran ya. Itu jadi tontonan, jadi hiburan di dalam masjid. Apa kemudian kata Sayyidah Aisyah ya, faqala li, maka kemudian berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika situasi begitu kemudian Rasulullah SAW berkata kepada Sayyidah Aisyah,
ya Humaira. Ya. Hai Humaira artinya yang perempuan yang memiliki pipi kemerah-merahan. Jadi sebetulnya itu panggilan ya, panggilan sayang ya, panggilan sayang, bukan panggilan celaan ya. Pipinya merah dipanggil merah. Kalau pipinya hitam masa mau dipanggil pipinya hitam? Yang cabi misalnya, nggak enak juga ya. Itu ya. Yang matanya belok, enggak ya. Panggilannya panggilan sayang ya. Itu dan secara bahasa sebetulnya kata Humaira itu adalah menggambarkan saking putihnya beliau. Ya, saking putihnya warna kulit Sayyidah Aisyah sehingga kalau panas sedikit aja langsung merah. Makanya kemudian dipanggil oleh Rasulullah SAW dalam panggilan hai orang yang kulitnya kemerahan. Hai, jadi beliau memuji kecantikan Sayyidah Aisyah. Itu panggilan yang menunjukkan pengakuan Rasulullah bahwa beliau adalah perempuan yang sangat cantik. Bangga kan? Bangga gitu. Jadi boleh ya, bahkan bagus kalau suami kemudian memberikan panggilan istri berdasarkan itu tadi ya, kekagumannya terhadap kecantikan dia. Dan ini menjadi panggilan kesayangan. Apa misalnya karena matanya bagus ya kita panggil dengan sebutan si mata jeli. Ya. Wahai adindaku yang bermata jeli, itu ya, bagus ya. Tapi tentu yang bagus-bagus lah ya, yang di dalam keadaan yang ma'ruf ya, diketahui secara umum memang itu baik di daerah masing-masing. Bisa jadi mungkin di daerah lain itu panggilannya tidak baik maknanya. Tapi kalau di daerah situ memang itu panggilan baik, ya gunakanlah ya panggilan itu untuk istri kita. Ya. Hei yang tinggi semampai misalnya, apa lagi sebutnya? Wahai istriku yang langsing, tapi lah memang langsing bukan nyindir ya. Ya, tapi memang betul-betul. Jadi boleh, ya, bahkan bagus ya, kita memanggil istri dengan panggilan atas kekaguman kita karena kecantikan dia. Saya yakin ya kita mungkin ketika menikah atau ketika sebelum menikah dengan pasangan kita, ada sisi kecantikan istri kita yang kita kagumi ya. Mungkin ada yang melihat kecantikan wanita dari giginya ya, giginya bersih putih ya, senyumnya cemerlang gitu ya. Atau juga mungkin gara-gara ya melihat itu tadi ya, badannya yang semlehoy apa ya. Kalau orang Betawi nyebutnya bahenol ya. Boleh tuh ya. Wah istriku yang bahenol ya, orang Betawi. Nah, itu bagian dari memuji, tapi istri tahu bahwa memang itu panggilan karena kekaguman, ya, bukan sindiran gitu ya. Mentang-mentang saya udah gemuk, ya, dipanggilnya langsing, abang nyindir ya, nah, itu kan beda ya. Jadi itu panggilan karena Rasulullah SAW juga melakukan itu kepada Sayyidah Aisyah. Banyak sisi ya. Jadi ya kalau nggak ada ya suami ingat-ingat lah ya. Aduh Abi Kenji, apa yang mau saya panggil sekarang istri saya itu udah berubah banget gitu. Beda dengan dulu gitu kan, ada tuh ya tayangan-tayangan di medsos ya yang menggambarkan ini sebelum nikah, istri saya sesudah nikah kayak begini gitu ya. Ya ingat-ingat aja ya dulu kenapa ya kita suka dengan istri kita, kecantikan apa yang membuat kita tertarik kepada dia. Nah, jadikan itu panggilan mesra untuk dia. Dan mudah-mudahan itu memotivasi dia untuk mengembalikan kecantikan dia. Katakanlah karena udah nikah ya, makan udah sepuasnya ya, suaminya dulu waktu awal-awal nikah memanggil dia ya itu tadi ya si langsing gitu ya, maka kemudian termotivasi dia untuk menjaga kualitas kerampingan tubuh dia misalnya. Ini contoh saja ya. Tapi yang jelas itu insya Allah akan memberikan dampak ya, kepada istri kita. Ya, dia tahu bahwa dia suami saya ini ya mengagumi saya dengan kecantikan yang saya miliki gitu kan. Sehingga dia bangga ya menjadi istri yang dipandang cantik oleh suaminya. Nah, Sayyidah Aisyah ya juga ini ya pernah mendapatkan panggilan dengan nama kecil, ya, yaitu yang saya sebut tadi ya Aish ya, atau juga ya Uwais ya. Rasulullah SAW pernah memanggil Sayyidah Aisyah dengan kalimat ya Uwais ya. Ya. Wahai Uwais, ini panggilan Sayyidah Aisyah. Jadi Sayyidah Aisyah itu ketika kecil pernah dipanggil dengan nama Uwais ya. Uwais ya. Maka
kalau kita tahu mungkin kan bahwa istri kita ya kan pastilah ya kalau kita ngobrol ya, mungkin sebelum nikah dulu cerita masa kecil kita itu ya. Kemudian sempat sowan ke rumah orang tua masing-masing. Jadi tahu ya. Oh, ternyata dia dipanggilnya ini padahal namanya panjang gitu tapi panggilan pendeknya ini ya. Misalnya nama lengkapnya Taufik Hidayat begitu ya. Atau Taufikur Rahman ya. Panjang ya, tapi ternyata panggilan kecilnya adalah Opik. Ya, itu kan panggilan sayang ya orang tua kepada anak. Ya, istri kita juga mungkin punya ya panggilan sayang yang diberikan oleh orang tua kepada dia. Ya, kalau di Betawi mungkin Neng ya, Nyai, Gelis ya, apalagi ya orang Sunda ya. Kalau di wilayah Jawa apa ya panggilan kecil ya anak ya, orang tua kepada anak bisa jadi panggilan itu dalam bentuk panggilan yang merujuk kepada nama ya atau juga mungkin yang merujuk kepada sifat ya, dan harapan gitu ya. Ini bisa dipakai ya. Jadi ketika istri kita memanggil kita dengan panggilan kecilnya itu satu kode yang dibaca oleh alam bawah sadar dia bahwa suami saya ya, menyayangi saya. Kalau tadi kan yang berdasarkan fisik kan mengagumi kecantikan fisiknya. Tapi kalau panggilan kecil ya sebagaimana orang tuanya dulu memanggil dia dengan penuh kasih sayang, lalu kemudian suami juga memanggil dengan nama itu, maka itu dia bisa mengetahui, bisa menerima pesan, oh ternyata suami saya menyayangi saya. Buktinya apa? Dia memanggil saya dengan panggilan nama kecil saya, nama kesayangan saya, nama yang diberikan oleh orang tua saya. Ya, penting juga ya ini bagi mungkin calon-calon ya mempelai begitu ya, yang akan melangsungkan pernikahan. Tanyalah ya kepada istri, Adinda waktu kecil dipanggil apa ya sama emak sama abah, panggil ini misalnya. Boleh nggak ya Kakanda menggunakan panggilan itu? Ya, silakan misalnya kalau dipakai pakai itu ya, terapkan itu ya. Insya Allah ya secara tidak langsung ya kita sudah menunjukkan ya level rasa sayang kita kepada istri kita melalui panggilan kesayangan dia. Dan ini merupakan bagian dari ya bahasa cinta. Ya. Jadi bahasa ini kan macam-macam ya. Maka ada yang disebut dengan bahasa cinta, di mana dengan bahasa itu ya kita menunjukkan apa yang kita rasakan kepada orang yang kita panggil. Ya. Insya Allah kalau itu merupakan panggilan kesayangan, itu menunjukkan bagaimana besarnya sayang kita kepada istri kita. Nah ini yang kemudian kita harus pahami dan kita kita coba praktekkan ya kepada istri kita ya. Karena memang di dalam Islam ya ditegaskan ya bahwa haram ya hukumnya kita kemudian memperlakukan istri dengan cara yang kasar. Karena justru yang diperintahkan Allah pergauli istri dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang baik. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan antut'imaha idza ta'imta. Engkau memberinya makan sebagaimana engkau makan. Ini kewajiban suami ini kalau berbicara wa'ashiruhunna bil ma'ruf ya, pergauli mereka dengan cara yang baik. Rasulullah ngasih penjelasan detail, kadang-kadang ada orang yang masih keder, udah bingung gimana sih baiknya dalam rumah tangga itu. Rasulullah kasih garis merah gitu ya, biar jelas antut'imaha idza ta'imta, kasih makan sebagaimana yang kamu makan. Jadi suami jangan kalau di luar makannya mewah ya, di rumah makannya sederhana. Ya, kalau di rumah sama keluarga, ya, apa yang dimakan di luar makan juga di rumah, bawa ke rumah. Jadi kalau makan dihidangin makanan mewah ya ingatlah istri ya, bungkusin juga lah gitu ya. Ya, bos traktir, bos bisa nggak saya minta nih bungkus setelah makan. Buat siapa? Buat istri di rumah. Ya, karena Rasulullah memerintahkan kita memberi makan istri seperti apa yang kita makan. Jadi jangan ngumpet-ngumpet makan sendiri, enak sendiri gitu ya. Nah, itu Rasulullah sampai begitu ya. Ya kemudian watak suha idza tasaita ya.
dan engkau memberinya pakaian sebagaimana pakaian yang engkau pakai. Atau kalimatnya awik tasabta atau pakaian yang kamu usahakan. Jadi istri itu pakaiannya ya, kualitasnya harus sama dengan pakaian kita, bahkan kalau bisa lebih lagi begitu ya. Menunjukkan rasa cinta kita kepada minimal sama lah ya. Ya, kualitas merek, harganya gitu kan, apa yang dipakai oleh suami juga sama dengan yang dipakai oleh istri ya. Wala tadribil wajah ya. Kata Rasulullah SAW, jangan sampai kalian para suami memukul istri di bagian wajah ya. Enggak boleh, Rasulullah larang keras ya. Ini kalau Anda ya sebagai suami tega ya memukul istri di bagian wajah, ya jangan kaget kalau nanti ketika di yaumul mahsyar ketemu Rasulullah marah. Ya. Karena perbuatan itu diketahui oleh Rasulullah SAW. Rasulullah berwasiat jangan tampar, jangan memukul bagian wajah. Karena wajah ini sensitif ya sahabat Edrim. Sensitif sekali. Sensitif ke hati gitu ya. Ya, kalau di bagian lain itu lumrah, tapi kalau udah kena wajah ya. Di peradaban negara manapun begitu. Kalau udah nampar begitu ya, itu satu penghinaan. Dan itu menjadi luka yang dalam bagi seorang wanita ketika suami tega memukul bagian wajah. Ya, apalagi sampai rontok giginya. Yang udah ya, suami istri-istri yang pernah ditampar suami ya, pernah dipukul bagian muka, udah ya gugat cerai aja. Kalau kata saya gitu ya, nggak layak jadi suami itu orang ya. Ya, Rasulullah melarang keras ya. Wala tuqabbih ya, dan juga jangan kata Rasulullah menjelek-jelekan ya, karena nggak logis itu. Kalau dijelek-jelekin kenapa dinikahin ya? Kita menikahi dia kan karena dia bagus begitu kan, karena dia baik. Tapi kenapa sudah nikah kemudian kita justru menjelek-jelekan dia? Kalau emang jelek kenapa dinikahi dulu gitu kan? Udah dibongkar ibarat beli barang gitu. Udah dilihat, udah dinilai, timbang-timbang, saya belilah. Begitu dibeli dibuka sealnya. Kemudian komplain, wah barangnya gini. Ngapa mutusin dibeli dan kenapa buka seal gitu kan? Ya gimana barangnya itu mau udah dibongkar kan? Jadi terima saja karena menikahi wanita itu keputusan kita. Kita yang memilih dia ya, untuk menjadi istri kita, maka terimalah konsekuensi apapun yang terjadi. Ya, maka kemudian kata Rasulullah, wala tuqabbih, jangan kalian menjelek-jelekan. Apalagi kemudian koar sana koar sini, wah bini gua kalau kata orang Betawi, istri saya begini. Ini bukan perbuatan yang mengikuti sunnah Rasul. Kalau ketemu teman yang suka ngejelek-jelekin istrinya, jangan ditemenin ya. Ini orang mengingkari sunnah Rasul. Karena Rasulullah SAW tidak pernah ya, menjadikan istri sebagai bahan jelek-jelekan, bagian omongan yang jelek-jelek ya, di dalam majelisnya. Ya, kadang-kadang bahas bini lo gimana, yang muncul yang jelek-jelek itu nggak boleh. Ya. Rasulullah larang ya. Wala tahjur. Dan juga jangan diboikot atau dipersusah geraknya ya, dimusuhin pelan-pelan gitu ya, uang belanjanya dikurangin dikit-dikit ya, akhirnya dia harus ngutang sana sini. Itu nggak boleh, haram, menggantung ya. Kalau nggak suka ya bilang aja nggak suka, kalau nggak bisa dipertahankan balikan ke orang tuanya kan begitu. Jangan kemudian diboikot atau dipersusah langkahnya, sehingga dia harus ngemis sana ngemis sini. Ini bukan umatnya Rasulullah SAW. Suami yang begitu bukan umatnya Rasulullah SAW. Ya, wala tajhar illa fil bait ya. Kecuali ya dalam rangka mendidik ya, misalnya misalkan ada itu dalam Al-Quran. Dipisahkan tempat tidur ya, itu boleh ya, untuk menegur kesalahannya begitu kan ya. Artinya kalau kita mau menegurnya ikut cara apa yang diajarkan Rasulullah, cara yang diajarkan dalam Al-Quran ya, bukan kemudian dengan cara itu tadi ya, kita bikin boikot sendiri nggak boleh kesana kemari gitu ya, mau ke rumah orang tuanya nggak bisa gitu kan, dilarang-larang ya.
Itu tidak benar. Jangan putuskan silaturahim istri kita dengan keluarga dia. Kecuali memang kita tahu ya akan menimbulkan dampak yang buruk. Itu pun dikomunikasikan lah. Mungkin keluarganya ini keluarga yang nggak benar gitu kan, kita selamatkan dia. Kalau kita biarkan dia berkumpul dengan keluarganya jadi jelek lagi. Ini pintar-pintar kita, pandai-pandai kita untuk mengatur itu. Tapi yang jelas menyusahkan langkah istri sehingga dia menjadi tertekan ini diharamkan di dalam hadis Rasulullah SAW. Bahkan kalau berbicara Al-Quran bicara panggilan begitu ya. Karena kan bahasa ini melambangkan bagaimana kualitas hubungan kita ya. Allah Subhanahu wa taala menegaskan di dalam surah Al-Hujurat ayat yang ke-18 disebutkan di situ. Ayat yang ke-11 Wala tanabazu bil alqab bi'sal ismul fusuq ba'dal iman. Kata Allah Subhanahu wa taala, janganlah kalian memberikan panggilan dengan panggilan yang buruk, dengan julukan yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah panggilan setelah iman, itu fasik. Jadi enggak boleh Allah sudah menegaskan haram hukumnya suami memberikan panggilan atau suami istri saling memberikan panggilan yang buruk. Diketahui atau tidak oleh masing-masing. Mungkin ngomongnya di belakang, si pasek atau si munafik atau apa bahasanya. Itu enggak boleh, haram hukumnya. Jadi Allah memerintahkan kita untuk memberikan panggilan yang baik sesama kita kaum muslimin, apalagi kepada pasangan kita. Udahlah dia statusnya juga sama-sama muslim, kemudian diperkuat lagi bahwa dia adalah pasangan kita, dia istri kita, dia suami kita, maka lebih jelas lagi keharamannya ketika kita memberikan panggilan yang buruk. Tapi nauzubillah kemudian panggilan itu panggilan yang merendahkan, nama hewan begitu. Kalau nama hewan bagus nggak apa-apa, wahai burung merakku, merak kan bagus, indah Tapi kalau panggilannya yang hina wahai ular keket misalnya, kan jelek gitu itu tidak dibenarkan. Jadi panggillah dia dengan panggilan yang memuliakan, dan tidak boleh kita panggilnya dengan panggilan yang menghinakan. Nah, inilah yang kita usahakan bagaimana suami melakukan hal itu kepada istrinya, dan bagaimana pula kemudian istri melakukan hal itu kepada suaminya. Insyaallah kalau itu yang kita lakukan, itu yang kita perjuangkan, itu yang kita dawamkan dalam kehidupan rumah tangga kita, maka suasana di dalam rumah tangga kita akan menjadi sakinah, tentram. Karena tidak ada panggilan yang saling merendahkan. Di kelas, kalau di sekolah yang kita pernah ngalamin lah Keributan itu akan terjadi kalau ada anak-anak yang suka atau berani memanggil temannya dengan panggilan yang rendah, yang hina gitu Nah, itu biasa muncul ribut di kelas, pengalaman kita di sekolah. Demikian juga ketika di rumah kalau suami, istri, anak, mertua, menantu, kemudian saling memberikan panggilan yang buruk, pastilah rumah tangga jadi gelisah, penuh dengan permusuhan. Ini kita tidak mau. Jadi yang saya sebut tadi, kadang-kadang hal yang kecil justru memberikan dampak yang besar. Di satu sisi sahabat Adrim yang dirahmati Allah, panggilan kan juga doa. Dalam sehari misalnya kita memanggil dia 20 kali, maka kalau kita memberikan panggilan yang baik, panggilan karena kekaguman tadi, wahai yang pupi, wahai yang cantik, wahai yang bermata jeli. Kita harapan kita kan matanya selalu jeli, selalu cantik begitu Wahai yang apalah yang itu kekaguman. Itu nama-nama panggilan kecil yang menunjukkan kesayangan. Artinya apa? Kita mendoakan dia supaya tetap menjadi orang yang paling disayangi dalam rumah. Apalagi kalau nama istri itu memang namanya juga doa begitu Namanya bagus Apa misalnya nama-nama bagus di dalam Al-Quran kan banyak nama-nama kita maknanya positif gitu kita panggil itu 20 kali sehari. Saya rasa lebih mungkin dalam sehari. Tapi dalam penelitian paling kurang lah suami istri itu dalam sehari itu saling memanggil 20 kali. Paling kurang.
walaupun sekarang jauh misalnya LDR pasti ya. Nah itu yang kita coba ya. Mudah-mudahan ya dengan demikian pola komunikasi antara suami dengan istri, antara kita dengan pasangan kita akan menjadi semakin baik ya, dan memperkuat ya cita-cita untuk mewujudkan rumah layaknya surga, ya baiti janati, sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah SAW. Demikian sahabat Dream yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat ya bagi kita semuanya dan memotivasi kita untuk merubah ya kebiasaan-kebiasaan buruk kita di dalam berumah tangga. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan yang salah semata-mata lahir dari kealfaan dan kehilapan saya pribadi. Saya bikin pamit undur. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.